Gini, Betul. untuk formasi Pranata Humas Pak, di kualifikasi itu hanya jurusan ilmu komunikasi, humas dan sosiologi. Apakah jurusan administrasi publik diperkenankan mendaftar Pak Kabid karena ilmu administrasi tidak ada di dalam ketiga rumpun tersebut katanya? Oh iya, jadi kembali lagi ya kualifikasi pendidikan. Jadi kualifikasi pendidikan udah kita sampaikan juga di CPNS ya. Ketika memang itu menyebutkan umum, ya semua yang bersangkutan semua disiplin ilmu bisa masuk. Tapi kalau misalkan tidak di luar daripada rumpun itu, ya otomatis nggak bisa gitu ya. Gitu. Jadi memang harus diperhatikan formasinya, Betul. pendidikannya diperlukannya apa gitu ya betul. Pak. Cuma gara-gara misalkan ini karena P3K jadi rumpun ilmunya bebas ya, nggak gitu juga kan, ada juga ya di situ persyaratan kualifikasi pendidikan. Ya. Walaupun ada juga di situ ada bisa diisi oleh semua jenjang, sebetulnya bisa ada ya, seperti SMA di situ kan ada di dinasnya, hampir semua dinas itu ada kualifikasi pendidikan yang mensyaratkan SMA gitu kan. Iya. Nah, itu bisa aja masuk ke situ kalau memang tidak ada kualifikasi pendidikan kita ya, di formasinya. Nah kecuali untuk guru dan nakes. Kalau guru dan nakes sudah ditentukan berdasarkan, kalau untuk guru berdasarkan surat edaran Dirjen GTK terkait kualifikasi pendidikannya. Begitu juga untuk nakes itu sudah ditentukan berdasarkan surat edaran Dirjen Tenaga Kesehatan dari Kemenkes. Itu sudah ditentukan kualifikasi pendidikannya. Apa saja yang bisa ikut, kalau untuk kesehatan dengan STR-nya gitu ya, seperti apa gitu. Itu sudah ditentukan. Guru juga kan, guru tidak ada tuh di kualifikasi pendidikannya kan kemarin itu. Nah karena memang berdasarkan surat edaran Dirjen GTK dan secara otomatis sudah langsung diinjekkan ke dalam sistem SSCI ICN. Iya. Wah, jadi memang syarat khusus ya Pak tadi Ya, untuk nakes dan guru gitu, Mitra Benpas. Tapi kalau misalnya teknis nih Pak Kabid, apakah ada pengaruh misalnya ketika mendaftar sekarang untuk formasinya berbeda dengan database-nya? Misalnya daftarnya sekarang SMA nih, tapi dulu database-nya memasukkan sampai ke S1. Apakah ada pengaruhnya Pak untuk pendaftaran? Saya kira kalau untuk yang ini asal punya ijazah aja ya. Nanti uploadnya juga, kalau kita mendaftar SMA yang uploadnya ijazah SMA. Kalau ngedaftar S1 yang uploadnya sesuai dengan ijazah dia yang dimiliki gitu. Ya. Nah bagaimana Pak kalau misalkan database dulu ini, kalau di sistemnya bisa masuk itu bisa gitu. Bisa. Ya. Selama di sistemnya udah bisa masuk, kita cuma kesinkronan tadi. Kita ngedaftar ke D3, kita punya misalkan ijazah SMA punya, ijazah D3 punya, ijazah S1-nya punya. Yang kita akan lamar ijazah SMA misalkan. Yang mensyaratkan kita SMA. Terus kita menguploadnya ijazah D3 kita. Itu bisa menggugurkan juga gitu ya, tidak sesuai nanti. Begitu juga kebalikannya, kalau di kualifikasi pendidikan kita mendaftar S1 sedangkan kita melampirkannya ijazah SMA juga kita nggak bisa. Tapi kalau misalkan pendataan ini selama itu bisa masuk di SSCN-nya itu bisa. Iya. Jadi benar-benar dari administrasi juga harus diperhatikan Pak. Betul. Sama untuk P3K, begitupun CPNS kemarin ya Pak Kabid. Dan tahapan prosesnya juga sama, ada tes juga ya Pak ya. Untuk P3K ini. Nah mungkin pertanyaan kedua nih Pak Kabid. Apabila tidak ada tenaga non-ASN dengan kualifikasi D3 di dinas tersebut, apakah bisa diisi oleh non-ASN di luar dinasnya Pak katanya? Nah pertama begini ya, kita harus melihat dulu, kita kan honorer misalnya di dinas A gitu kan. Pertama kita kualifikasi pendidikan kita tuh ada nggak di situ? Ya. Kalau misalkan tidak ada, ya mau tidak mau, suka tidak suka ya keluar. Tapi dengan catatan keluarnya itu harus sesuai dengan relevansi tugas kita, gitu ya. Relevansi tugasnya. Jangan sampai misalkan di dinas A saya punya ijazah misalkan sarjana pertanian, tapi saya ngelamarnya ke dinas pertanian. Nah gitu, di dinas itu tidak relevan misalkan. Itu tidak bisa juga begitu ya. Otomatis makanya kalau misalkan ini dimasukkannya ke ijazah yang lebih rendahnya mungkin ya, SMA. Saya yakin kalau punya ijazah, dia punya ijazah D3 pasti punya ijazah SMA gitu. Di dinas itu tiap dinas kecamatan itu pasti ada SMA-nya. Pasti ke situ. Tapi kalau misalkan tidak ada, otomatis mau tidak mau keluar dengan syarat relevansinya itu masuk gitu ya. Nah, sampai bisa keluar tapi ke damkar dinasnya misalkan dinas tenaga kerja, ini ke damkar, emang tiap hari dinas tenaga kerja. Gitu ya. Iya, berarti yang relevannya harus pendidikannya atau jabatan sebelumnya Pak? Jabatan dia sehari-hari di dinas itu apa, begitu ya.
gitu. Ya, semoga terjawab. Jadi kan nggak nyambung juga kalau misalkan dia sehari-harinya di Dishub ngelamar ke pertanian. Iya. Nah, itu kan pasti jauh ya Pak. Jauh gitu ya. Nah oleh karena itu saya kira hampir semua dinas ada pengkelompokan kualifikasi jenjang ada di situ ya. SMA ya mau tidak mau gitu ya di situ. Tapi misalnya ingin menggunakannya ijazah SMA meskipun memiliki ijazah S1 berarti regulasinya sama ya Pak ya? Sama gitu. Asal nanti ketika uploadnya jangan yang S1-nya berarti yang SMA-nya. Hati-hati gitu dalam mengupload. Saya yakin semua dinas kita sudah plottingkan semua dinas ada formasi SMA gitu ya. Baik itu yang sebagai administrasi perkantoran ataupun layanan operator pelayanan ya gitu ya, operasi pelayanan itu SMA ada, hampir semua dinas dan kecamatan tuh ada. Oleh karena itu bagi yang memang ada di dinas itu bisa melamarnya ke SMA kalau memang tidak ada gitu ya, yang relevan juga tidak ada, ini dan mau tidak mau ya kita di situ gitu. Saya kira ketika formasinya sebagai pengadministrasi perkantoran juga ini kan relevan juga gitu. Ya, untuk total formasinya kan berarti ada 1090 formasi ya Pak Kabid. Itu udah total di tahap 1 dan 2 atau nanti ada pembagiannya sendiri nih Pak? Ini juga cukup banyak yang bertanya Pak. Ini biasanya kan kalau misalkan ini tuh gelombang ya, gelombang 1 dan gelombang 2 pendaftarannya. Jadi kalau misalkan tahap 1 ini tadi bisa daftar lagi di tahap 2 yang gitu juga gitu ya. Artinya gelombang itu adalah gelombang pendaftaran aja dan gelombang seleksinya. Tapi nanti kalau misalkan di tahap kedua atau gelombang kedua misalkan formasinya ini kita lihat ya apakah bisa mendaftar atau tidak. Yang pasti kaitan dengan apa yang diinstruksikan oleh BKN selaku panitia nasional dan juga Kemenpan RB itu agar semua bisa ikut mendaftar gitu pertanyaannya gitu. Jadi semua bisa ikut mendaftar sehingga otomatis membuka peluang selebar-lebarnya. Begitu juga ya tadi yang di luar pendataan itu maka dikasih kesempatan di periode berikutnya. Tahap kedua ya Pak ya. Iya. Bahkan juga jenjang pendidikannya dari SD ya Pak Kabid hingga jenjang S1 nih Mitra Benpas. Dan ini pertanyaannya juga lumayan mendominasi dari guru Pak. Boleh. Mengenai keterangan mengajar Pak Kabid, apakah harus ada tanda tangan kadis atau eselon atau cukup oleh kepala sekolah saja Pak? Nah ini sudah kita sampaikan juga ya. Nah pertama gini Neng Daya, jadi semua dinas, semua baik itu formasi guru, formasi kesehatan, formasi tenaga teknis di dinas-dinas itu kita ingin betul-betul surat pengalaman kerja itu atau nanti kalau di guru ada surat pengalaman mengajar ya, surat keterangan mengajar itu betul-betul sesuai dengan yang memang keadaan yang sebenarnya gitu ya. Jadi kami tidak ingin ada gitu ya tenaga-tenaga honorer yang memang nggak aktif mengajar atau misalkan nggak aktif bekerja itu masuk gitu kan, sehingga kami kemarin itu mengumpulkan berapa kepala subbagian kepegawaian di beberapa dinas gitu ya, di semua dinas dan kecamatan agar terregistrasi di situ gitu. Jika ketika misalnya dinas pendidikan nih tadi sudah ditandatangani oleh keterangan mengajar oleh kepala sekolah ya harus terregister di dinas pendidikannya gitu ya, otomatis juga harus diketahui oleh kepala dinasnya sehingga seperti itu. Jadi info dari dinas pendidikan juga kan sudah mulai dikumpulkan ya gitu, di register atau di kolektifkan semua yang tadi surat keterangan mengajar tadi. Walaupun di ininya ya di contoh dari SSCN-nya itu kan tidak ada. Nah, nanti udah dikolektifkan supaya terregister di ini ya di dinas pendidikan induknya, sehingga kami akan mengecek gitu ya yang daftar di guru berapa, sehingga kalau misalkan lebih ini lebihnya kenapa nih gitu karena mereka bisa saja tidak masuk ke register dan kita akan cek bener nggak memang mengajar. Walaupun memang untuk guru juga ada kita lihat di dapodiknya gitu ya betul atau tidak gitu ya, kita lihat juga yang otomatis dengan surat keterangan mengajar itu ada double double check supaya betul-betul memang yang aktif mengajar. Yang memang ini itu hanya kita untuk mengecek double check saja, sehingga itu harus diketahui oleh dinasnya, oleh kepala dinasnya ya.
Jadi tapi kalau sudah terlanjur, tolong mungkin nanti juga koordinasi dengan kepegawaiannya, kepala dinas pendidikan udah terlanjur submitnya, udah terlanjur submit daftar, tolong koordinasi dengan dinas pendidikannya agar dimasukkan terregister untuk di tanda tangan, baik itu tanda tangan cara elektronik ya oleh kepala dinasnya atau mungkin nanti secara manual gitu. Yeah. Itu oleh kepegawaian dinas pendidikannya bisa koordinasi, itu bisa untuk dikolektifkan untuk diregister gitu. Ya, jadi tadi juga pihak BKPSDM melakukan verifikasi ya Pak ya di lapangan yang mungkin sangat-sangat intens nih Mitra Benpas agar memang yang mendaftarnya tadi ya Pak yang masih aktif bekerja nih Mitra Benpas sebagai prioritas juga mungkin ya Pak ya. Betul. Jadi selain masuk ke kategori 2 ya, database-nya ada di BKN, pendataan juga masuk. Kita juga betul nggak masih aktif bekerja gitu ya, sehingga kami akan mengecek, kami juga sudah menyampaikan beberapa sebagai pegawaian, sehingga dalam menandatangani surat keterangan pengalaman kerja itu juga harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang bersangkutan ada di dinas tersebut, sehingga double checknya ditandatangani oleh atasan langsungnya gitu ya, di atas materi memang bekerja di situ dan harus diketahui oleh kepala dinasnya atau minimalnya eselon 2-nya supaya ada double check dan harus terregistrasi di surat keluar masuk sebagai surat keterangan pengalaman kerjanya di kepegawaian gitu. Gitu. Terima kasih Pak. Tapi masih ada yang nanya nih Pak mengenai akun yang didaftarkan CPNS bisa tidak untuk P3K? Tidak ya Pak ya. Ini nggak bisa nih satu akun. Mungkin sekarang lagi daftar CPNS ingin daftar juga P3K gitu. Betul. Pertama begini ya. Ketika yang bersangkutan kita harus cek dulu kalau untuk akun itu kan akun pendaftaran dan sebagainya ya. Kalau dia sudah mendaftar ke CPNS gitu ya, sudah submit, sudah ini, ya mau tidak mau udah menjadi peserta CPNS walaupun gugur. Ya, Pak, ya? Nah, walaupun gugur misalkan di CPNS-nya, di gugur administrasi, di apa dan sebagainya. Untuk prodi komunikasi penyiaran Islam Pak Kabid katanya, apakah bisa melamar di Pranata Humas Pak? Sebelumnya pernah mendaftar dan lolos administrasi. Sedangkan sekarang untuk jurusan tidak ada rumpun sosial atau komunikasi murni. Jadi seperti apa Pak mungkin kebijakannya? Lihat lagi ya di kualifikasi pendidikan. Jadi jangan dilihat di jabatannya, di kualifikasi pendidikannya. Kalau pendidikan rumpunnya, makanya rumpunnya untuk P3K coba lihat rumpun P3K itu umum gitu ya. Rumpun P3K itu umum di mana S1 sosial, S1 ilmu ekonomi, S1 ilmu administrasi. Nah, artinya semua ilmu administrasi, semua ilmu ini bisa masuk begitu ya. Rumpun ilmu sosial ya bisa masuk gitu. Beda dengan yang CPNS kemarin agak sedikit ini ya, udah langsung secara spesifik. Gitu ya. Tapi saya kira nanti bisa konsultasi ke kami, kita lihat di ijazah dan sebagainya, masuk tidak ke dalam rumpun. Kita nggak melihat jabatan, melihatnya kualifikasi pendidikan. Kalau untuk tenaga teknis gitu ya. Beda dengan ini, beda dengan nakes atau guru yang sudah di ini. Kalau nakes misalkan dia jabatannya bidan, nggak mungkin S1-nya S1 perawat. Memang sudah spesifik juga ya Pak. Iya, spesifik kalau yang seperti itu. Jadi si jabatan dengan ini. Tapi kalau misalkan ini bisa memungkinkan berbeda. Gitu. Untuk SMP dan SMA-nya misalnya pondok pesantren itu berarti bisa juga mengikuti Pak? Bisa. Jadi SMA-nya di situ SMA yang sederajat gitu ya. SLTA yang sederajat. Artinya mau SMA, SMK, MA gitu kan. Itu bisa masuk ke level sederajat dengan SLTA gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan dia jenjangnya SMP, ya masuknya ke formasi SMP gitu. Gitu. Jadi sesuai ijazah yang memang mau diuploadnya ya Pak ya. Betul. Termasuk juga SMA yang memang hasil paket misalnya paket C gitu. Paket C SMA itu sederajat dengan SMA gitu. Paket C, paket B, paket A gitu. Paket A SD kan, paket B SMP. Tapi sama-sama bisa mendaftar ya Pak. Sama-sama bisa mendaftar sesuai dengan jenjang yang ijazah yang dia miliki. Iya, untuk mungkin sekarang kan sambil memilih formasi Pak P3K ini dan persyaratan atau dokumen yang sambil disiapinnya itu apa saja Pak? Apakah ada surat pernyataan khusus seperti CPNS kemarin dan lain sebagainya? Saya kira begini ya, kemarin sudah kita instruksikan juga ke beberapa rekan kita di kepala subbagian kepegawaian masing-masing dinas, kecamatan gitu ya, agar
memberikan layanan kaitan dengan pemberian surat pengalaman kerja ya, atau surat keterangan menerus aktif bekerja terus menerus. Dan ini juga kan butuh waktu pasti teman-teman untuk menandatangani ke Pak Camatnya, datangani kepada Pak Kabidnya, datangani ke Pak ini dan sebagainya. Nah oleh karena itu kami himbau kepada rekan-rekan, itu salah satu syarat juga ya di dalam SSCN-nya, upload yang harusnya. Ketika itu belum selesai, kita harus mengupload yang lain gitu ya. Mengupload yang ini kan belum. Nah, nanti nunggu yang udah ditandatangan Pak Camatnya, udah langsung diupload. Kalau udah tanda Pak Camat, diketahui oleh kepala dinas dan sebagainya, kita langsung upload. Tapi sambil nunggu, kita juga harus upload. Jangan sampai sambil nunggunya kita belum bikin akun, belum ini gitu. Bikin akun masuk, tapi nanti persyaratan keterangan pengalaman kerja sambil jalan, sambil terregister di kepegawaiannya, di arsip surat keluar masuknya, itu kita sambil yang lain sama seperti CPNS, pas foto, notar merah, terus lagi KTP asli, ijazah sesuai dengan ini, transkrip nilainya, surat keterangan pernyataan 5 poin, surat pengalaman kerja, surat lamaran. Tapi nanti satu lagi surat keterangan pengalaman kerja kan nanti diajuin ke kepegawaiannya. Nah itu belum. Nah nanti tinggal kalau itu sudah jadi tinggal uploadin gitu. Sambil nunggu, yaitu karena kan kalau untuk ini bisa aja ketika kita keluar log out itu login lagi sama dengan itunya, udah tinggal resume aja gitu. Gitu. Ya, jadi mungkin harus dibaca baik-baik ya Pak. Betul. Ya, poin-poinnya, dokumen yang dimintanya juga gitu. Mitra BMPAS jangan terburu-buru, jangan sampai terlewat. Lama. Nah, untuk yang baru bergabung mungkin Pak bisa diingatkan kembali jadwal-jadwalnya tadi, submit, terus juga tahap 1, tahap 2 mungkin. Untuk jadwal sekali lagi, untuk jadwal di gelombang 1 atau tahap 1 ini, dia dimulai di 1 Oktober pukul 00.01 ya. Iya, sudah dibuka Pak. Udah dibuka. Ini sekarang juga udah bisa buat akun, melakukan ini. Tinggal kelengkapan dokumen yang diupload tadi itu ya. Iya. Nah, yang gelombang pertama sudah bisa dia masuk gitu ya. Nah, untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 20 pukul 23.59 WIB gitu. Ya, tapi jangan mepet ya Pak ya. Gitu ya. Terus lagi juga kami informasikan ya, kalau CPNS kemarin itu di awal harus menggunakan wajib e-materai. Nah, di tengah jalannya itu bisa menggunakan manual kan gitu. Kita informasikan kembali. Nah, untuk yang P3K ini kebijakannya sama, bisa materai manual, bisa juga pakai e-materai gitu ya. Jadi bisa menggunakan manual ataupun menggunakan e-materai. Nanti di sistemnya kalau menggunakan e-materai dimasukkan, diklik untuk upload e-materainya. Tapi kalau manual dimasukkan di situ keterangan untuk ininya di manual gitu. Iya. Jadi bisa untuk dua-duanya ya Pak? Ya, untuk gelombang kedua itu nanti nunggu, berarti di tanggal 17 November itu dibuka pendaftarannya. Artinya kalau misalkan sekarang, maaf Anda data Anda tidak masuk pendataan, nah itu berarti di gelombang selanjutnya di tanggal 17 November untuk kita mengikuti atau daftar P3K ini. Iya, Mitra BMPAS. Jadi sekarang masih pelaksanaan untuk tahap pertama gitu, yang memang sudah dibuka dari tanggal 1 Oktober lalu ya Pak ya. Begitu juga bersinggungan dengan pelaksanaan CPNS gitu. Nah, untuk dokumen yang diunggah Pak Kabid untuk formasi SMA ada transkrip atau daftar nilai asli atau wajib katanya. Sedangkan di SMA saya lulusan tahun 2012 hanya diberikan ijazah dan SKL dan tidak ada transkrip nilainya. Solusinya seperti apa Pak? Ya, di upload saja yang itu daftaran nilainya gitu ya. Baik itu misalkan apa tadi SMA tahun 2012 ya. Itu yang nilainya aja, nilainya yang diupload. Kalau misalkan dia nyatu ya biasanya bolak-balik gitu ya. Yaitu yang halaman yang di belakangnya biasanya gitu. Iya. Jadi diuploadnya memang apa adanya aja ya Pak ya. Jadi memang ijazahnya kalau yang diberikannya itu saya juga kurang tahu ya tahun berapa itu 2012 nih 2012 dari Teh Lena katanya. Yang penting ada itunya kalau misalnya transkrip itu kan nilai ya, masa SMA nggak nilai ininya. Nah nilainya itu yang diupload gitu. Untuk database kementerian Pak Kabid apakah bisa daftar di daerah Pak? Nah ini perlu kami sampaikan ya, bahwa pendataan itu
yang masuk sekarang dia K2 terus lagi hasil pendataan database itu ya bisa melamar pendataan sesuai dengan dia didati instansi mana dulu. Jadi kalau tadi di kementerian pendataannya di kementerian, berarti dia bisa masuknya untuk gelombang 1 ini karena masuk pendataan di kementerian di kementerian. Itu jadi kalau misalkan itu udah disetting, kalau tidak salah udah disetting secara ini di SSC ASN-nya kayaknya udah nggak bisa itu gitu, karena memang pendataannya nggak di Subang ya dulu. Tapi kalau pendataannya di Subang itu pasti masuk gitu, pendataannya di Subang pasti masuk. Tapi kalau pendataannya di kementerian atau di provinsi itu nggak bisa. Ya otomatis kalau nggak bisa tetap pengen di Subang aja karena melaksanakan tugasnya di Subang nih gitu ya, di dinas A misalkan di dinas E, yang mau tidak mau dia masuk ke dalam gelombang kedua ya. Gelombang kedua kalau tetap pengen di Subang karena memang tidak masuk pendataan tapi melaksanakan pengalaman kerja di Subang gitu. Iya. Tapi kalau misalkan mau ke kementerian berarti gitu ya, atau ke provinsi. Tapi ada juga yang kebalikan itu. Pegawai provinsi atau kementerian gitu ya. Ada tuh pengalaman kerja di Subang gitu. Iya. Tapi mau honorer, THL provinsi atau THL pusat gitu ya. Di datanya ada yang di kita. Pendataannya ada masuk ke pendataan kita ada. Tapi ada juga yang kebalikan itu. Pegawai provinsi atau kementerian gitu ya, ada tuh honorer, THL provinsi atau THL pusat gitu ya. Di datanya ada yang di kita, pendataannya ada masuk ke pendataan kita ada. Itu bisa melamar ke kita, itu pasti bisa melamar ke kita, tapi dia tidak bisa melamar ke provinsi dan sebagainya. Jadi itu udah kalau tidak salah kemarin informasi dari BKN ya, kita rakor dengan BKN itu sesuai dengan di sistem sesuai dengan apa di pendataannya di instansi mana gitu dia melakukan pendataan, itu harus ke situ juga gitu. Ya, untuk calon pelamar P3K ini Pak misalnya daftar ke instansi lain, terus untuk surat aktif bekerjanya berarti diketahui oleh pejabat di tempat dia bekerja Pak. Nah pertama kita harus membedakan ya unit kerja dengan instansi itu apa gitu kan. Nah instansi itu adalah pemerintahan daerah, kementerian, pemerintahan daerah Kabupaten Subang, Pemda Kerawang, Pemda ini itu instansi, beda instansi. Tapi kalau unit kerja itu dinas A ke dinas B, dinas C antar unit ini itu unit kerja, unit organisasi di instansi tersebut gitu. Nah, itu harus kita bedakan ini. Tapi kalau yang dimaksud itu unit kerja, pengalamannya di unit kerja itu di dinas itu ya dia harus melakukan surat keterangan pengalaman ini di dinas itu gitu. Karena kan akan teregistrasi tadi lah oleh kepegawaiannya gitu ya. Misalkan dia 2 tahun lebih di dinas A, otomatis di dinas itu yang bersangkutan membuat surat keterangan pengalaman kerjanya. Tapi dia misalkan dulu 1 tahun di dinas A, tahun sekarang di dinas B gitu kan. Selama itu terus menerus otomatis surat keterangan pengalaman kerjanya harus 2 di dinas yang sebelumnya dengan dinas yang sekarang. Karena dinas sekarang mah kurang dari 2 tahun nih. Sebelumnya ada di dinas ini gitu. Nah otomatis yang bersangkutan juga harus membuat 2 surat keterangan. Kalau 1 dianggapnya kurang 2 tahun gitu. Dianggapnya jadi yang minimalnya 2 tahun tadi ya minimal Pak ya. 2 tahun tadi, di tahap gitu. untuk bisa daftar ke tahap kedua betul. gitu. Minimal 2 tahun terus menerus lagi. Artinya 2 tahun itu diakumulatifkan tidak Pak? Misalnya di dinas A-nya 3 tahun, di yang B-nya 2 jadi 5 tahun gitu. Jadi 5 tahun nggak jadi masalah. Asal tadi terus menerusnya harus minimal 2 tahun gitu. Jangan sampai terputus nih baru di dinas A tapi di tahun 2019. Di dinas B-nya baru sekarang 2024 itu terputus tuh. Gitu. Dari 2019 sampai 2000 di dinas A itu dari 2019 sampai 2020. Habis gitu yang di dinas baru 2023 2024. Ini kemana kan kosong tuh di situnya. Nah, itu tidak terus-menerus walaupun kumulatifnya 2 tahun. Iya, ada momen yang tidak aktif di instansi pemerintah ya, Pak. Bahasanya terputus. Jadi syarat mutlaknya itu minimal 2 tahun terus menerus dan aktif sekarang gitu, sampai dengan sekarang tidak terputus kan kalau terus menerus.
Iya, ada pertanyaan juga dari Teh Rizka, apakah fresh graduate D3 administrasi bisa daftar P3K? Ini juga melihat ya Pak ya, bekerjanya di mana dulu gitu, dengan minimal 2 tahun bekerja Pak Kabid ya. Nah, pertama itu syarat mutlak ya. Artinya yang dimaksud fresh graduate apa? Kalau dia memang mengabdikannya dari SMA misalkan, tapi kan kita bakal tanda tanya juga ya. SMA terus dia kuliah kan gitu ya. Iya. Kuliah dengan bekerja di pemerintah juga nanti kita akan melakukan verifikasi nih gitu ya. Dia misalkan SMA sekarang lulus di S1, berarti kuliahnya dia ketika bekerja di instansi pemerintah kan gitu. Nah, selama memang si instansi pemerintah itu atau misalkan dinas tersebut mengeluarkan surat keterangan pengalaman kerjanya memang aktif bekerja di situ, ya otomatis kita akan akui yang bersangkutan memang mengabdi pengalaman kerja di situ. Jadi patokan utamanya surat keterangan itu ya. Surat keterangan pengalaman kerjanya oleh atasan langsung di atas materai dan diketahui oleh kepala dinasnya. Artinya dia baru lulus misalkan D3 ya bisa untuk diinikan ke D3. Tapi kita harus cek lagi tuh ya, karena memang surat keterangan pengalaman kerjanya harus ini, jangan-jangan baru lulus D3 baru bekerja gitu ya. Itu baru bekerja 2 bulan. Apa ya? Nah, verifikasinya yang paling utama itu di teman-teman di dinas ya, supaya dalam melakukan atau memberikan surat keterangan pengalaman kerja itu sesuai dengan yang memang keadaan yang sebenarnya gitu. Iya, terima kasih banyak Pak Kabid, penjelasannya sangat runut nih untuk setiap pertanyaan yang masih mengantri. Semoga cukup waktunya Mitra. Tapi kalaupun memang tidak terakomodir untuk dijawab oleh Pak Kabid di sini, ada helpdesk ya Pak ya. Ya, untuk dari Teh Neneng Suryani, Pak Kabid katanya aktif bekerja di kantor BP4D. Tapi ketika melihat database muncul itu ada di dinas BPBD. Nanti surat keterangannya pasti ditandatangan oleh kepala BP4D kan ya Pak. Tapi apakah tidak akan jadi masalah atau itu menjadi kendala ke depannya Pak? Pertanyaannya yang bersangkutan tadi sekarang di BP4D. Tapi di database BPBD. Itu dulu pendataannya di BPBD pasti ya. Gitu, ada pasti di BPBD nih pendataannya dulu. Jadi yang bersangkutan ikut pendataannya di BPBD, bukan di BP4D. Nah, kalau yang seperti itu, pertama kita harus sesuai keadaan yang sebenarnya gitu ya. Yang bersangkutan sekarang aktif bekerja di mana? Misalkan aktif bekerja di BP4D selama 2 tahun lebih gitu. Ya keterangannya di situ. Surat keterangan pengalaman kerjanya di BP4D, karena pasti dalam hal ini Pak Kadisnya atau Pak Kabidnya tahunya di BP4D selama 2 tahun lebih itu. Maka membuat surat keterangan pengalaman kerjanya pasti di situ. Kalau dia surat keterangan pengalaman kerjanya ke BP4D karena dulu pendataan di situ, bagi ke situ ke BPBD, pasti di kepala kalak BPBD-nya akan memtanyakan nih orang kemana, kan nggak sehari-hari di kita gitu. Pasti nggak mau nanda tangan karena nggak ada orangnya di situ. Nah, yang mau itu pasti BP4D karena aktif sampai dengan sekarang itu di BP4D gitu. Nah, kita cek BP4D-nya lebih dari 2 tahun atau enggak. Kalau kurang, sebelumnya dia kerja di BPBD, ya sebelumnya harus bikin juga di BPBD. Tapi kalau lebih dari 2 tahun udah nggak jadi masuk, udah mencukupi persyaratan untuk ikut seleksi tahun ini gitu ya. Jadi masuk pendataannya dulu di BPBD. Nah, sekarang surat keterangan pengalaman kerjanya sesuai dengan sekarang dia bekerja aktif sekarang gitu. Ya, itu jawaban untuk Teh Suherni nih. Untuk Teh Neneng tadi ya yang bertanya di kolom komentar. Jika daftarnya lintas dinas Pak Kabid, apakah status THK 2-nya itu masih tetap diakui atau tidak Pak? THK 2 ya. THK 2 itu bisa daftar, database-nya juga ada, masukin nomor seleksi K2-nya, dan ketika mendaftar aktif surat keterangan pengalaman di mana gitu ya. Nah, aktif sekarang di mana nih K2 itu? Misalkan aktifnya di dinas A. Yang mendaftarnya di dinas A gitu. Selama formasinya ada nggak di situ gitu. Kalau formasinya ada di dinas A, ya di dinas A daftarnya gitu. Kecuali formasinya nggak ada. Formasinya nggak ada, yang mau tidak mau keluar, tapi dia harus relevan dengan bidang tugas yang dia di dinas tersebut gitu. Kalau ada, ya mau tidak masuk harus di situ gitu daftarnya. Ada formasinya di situ, ada formasinya ini ya daftarnya di situ di dinas itu gitu ya.
Apalagi dia K2 ya. K2 itu wajib harus mencantumkan surat atau nomor K2-nya gitu. Kan pasti ada di SSC ASN itu, apakah Anda K2 gitu. Jika iya, klik iya, maka akan muncul nomor K2-nya gitu. Kalau bukan K2 pasti nggak tahu tuh nomor K2-nya gitu. Gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak Kabid, ini untuk THL Kementerian tugas di Subang berarti bisa daftar di Subang begitu ya Pak katanya? Nah, THL Kementerian pertanyaannya pendataannya dulu masuk ke database Subang atau tidak? Atau ke database Subang atau database di kementerian. Nah, itu cara ceknya gampang sebetulnya sih. Bisa di SSC ASN-nya dicek di situ, atau ketika kita masuk ke formasi Subang ternyata masuk, berarti datanya dulu di Subang gitu. Kalau mau ini koordinasinya dengan kepegawaiannya. Dulu ketika ini dimasukkannya di arsip, pasti ada arsip kepegawaian. Dulu dimasukkannya di Subang atau di luar. Kalau misalkan di Subang ini pasti data di kepegawaiannya arsipnya tidak masuk gitu ya. Nah, kalau masuk berarti di datanya di Subang gitu. Kalau masuk memilih Subang ternyata masuk nih, ini berarti di data di Subang. Nah, itu bisa. Nanti surat keterangannya juga di Subang gitu ya. Dan bisa dicek langsung ya Pak ya. Betul, di websitenya apakah Mitra Benpas itu masuk ke database atau tidak. Bisa di SSC ASN database-nya Pak. Database-nya ada. Sebelum ini di halaman pertama itu cek database itu bisa. Ya, Mitra Benpas. Tadi mungkin lanjutan dari jawaban Pak Kabid Pak yang BP4D itu. Tidak Pak, pendataan di BP4D dari awal tahun 2005 sampai 2024 sampai sekarang masih di BP4D. Dulu di BKPSDM udah minta untuk direvisi tapi tetap seperti itu di BPBD katanya Pak. Sudah 19 tahun bekerja katanya di BP4D bukan di BPBD. Di BP4D di BPBD ya. Ya, satu ya, kalau kaitan dengan itu memang kayaknya dulu inputannya gitu ya. Inputan di ininya masuknya ke BPBD, tapi udah di-clearkan yang seperti itu. Jadi daftarnya nanti di BP4D sesuai dengan dia aktif bekerjanya. Gitu. Gak ada masalah kalau itu. Ya, semoga terjawab nih untuk Bu Neneng Suryani. Tadi kan mungkin Pida nge-highlight dulu Pak untuk jadwal tahap 1 dan tahap 2 ya Pak ya. P3K ini di tanggal 1 sampai 20 Oktober. Untuk tahap keduanya pendaftaran dibuka sekitar di tanggal 17 November ya Pak. Untuk tesnya sendiri Pak, itu berarti berbeda ya sesuai tahapan? Ya, berbeda sesuai dengan tahapan atau gelombangnya. Disampaikan juga di pengumuman kita sudah ada ya runtutan jadwalnya. Jadi artinya kalau memang ikut di gelombang yang satu ini ya ikuti, nanti ada pengumuman biasa seleksi administrasi, ada pengumuman administrasi, pengumuman nanti prasangga atau pasasangga, nanti juga seleksi, nanti ikuti saja di gelombang. Jangan sampai yang gelombang 1 nunggu tes di gelombang 2. Nah itu jangan gitu juga gitu. Sesuai yang dipilih gelombangnya ya Pak. Gelombangnya karena memang tadi gelombang 1 itu memang untuk yang honorer kategori 2 dan yang pendataan database gitu ya. Terus nyambung satu lagi ya, kaitan dengan tadi yang BPBD ya, kaitan dengan database itu sudah dikunci dan masuk ke BKN. Artinya banyak juga yang bertanya ke kami, Pak, kami mau merubah ini, Pak, mau saya mau bahkan ada yang gini, Pak, gimana caranya masukin pendataan sekarang karena saya terlewat kemarin. Nah, karena kemarin 2022 terlewat, yang mau tidak mau kita juga nggak bisa ya di pihak BKPSDM atau pihak pemerintah daerah karena sudah dikunci di database BKN. Apalagi sekarang udah masuk. Nah, cara mengeceknya juga langsung di SSC ASN dan sebagainya. Jadi tidak bisa database yang sudah ini diotak-atik, menambah, menghapus ataupun merubahnya gitu. Makanya untuk perubahan itu disesuaikan yang sekarang gitu. Kalau dulu memang di database pendataannya salah gitu ya, memasukkannya BPBD gitu ya. Sekarang ini bagian daripada kita untuk merevisinya gitu ya, bahwa masuk ternyata keterangan pengaktif pengalaman kerjanya 17 tahun di BPBD gitu. Nah, itu bagian daripada merevisinya gitu. Iya.